Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusniar Bekti Ausyarah dan anggota kelompok kami ada Lola Tridi Natasha, ada Aulia Rahmatul Jannah, ada Syahwana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan manual yang sudah kami kerjakan. Dalam perhitungan manual ini terdapat beberapa metode pengumpulan datanya yang dapat kita lihat pada tabel 1 ini. Pada tabel 1 ini ada tabel bobot kriteria. Di sini ada 2 kolom, nama kriteria dan nilai. Di tabel 2 ada pengelompokan core factor. Ada 2 kolom juga, ada kriteria dan jenisnya. Di tabel 3 ada pengelompokan secondary factor. Untuk metode pengolahan datanya, di sini ada 9 data mahasiswa penerima beasiswa PPA pada tahun ajaran 2014-2015. Ada nama C1 sampai 9 dan keterangan. Untuk teknik analisis datanya, analisis data metode profile matching yang kita gunakan. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan profile matching. Pertama adalah menghitung nilai GAP untuk masing-masing kriteria. Dalam hal ini, proses perhitungan nilai GAP dilakukan dengan menentukan selisih nilai antara profil calon penerima beasiswa dengan profil pencapaian yang merupakan acuan kelayakan penerimaan beasiswa PPA. Atau dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini. Ada GAP sama dengan profil mahasiswa min atau dikurang profil pencapaiannya. Maka dapat didapatkan perhitungan nilai GAP untuk antara profil mahasiswa dengan profil pencapaiannya itu sebagai berikut. Perhitungan GAP calon penerima beasiswanya ada di tabel 5. Ada NIM, nama, C1 sampai C9. Terus di sini ada profil pencapaian. Kalau sudah terisi semua, langkah berikutnya adalah pembobotan. Setelah diperoleh GAP dari masing-masing calon penerima beasiswa, maka setiap profil diberi bobot nilai dengan patokan tabel bobot nilai GAP. Dapat dilihat pada tabel 6, di sini ada selisih GAP, bobot nilai, dan keterangan. Dari data tersebut, maka dapat didapatkan hasil bobot nilai GAP dari tiap calon penerima sebagai berikut. Ada NIM, nama, dan C1 sampai C9. Setelah didapatkan bobot nilai, langkah ketiga adalah perhitungan nilai core factor atau faktor utama dari nilai secondary factor atau faktor pendukung para calon penerima beasiswa. Rumusnya ada NCF, dapat dilihat sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, hasil dari perhitungan nilai core factor dan secondary factor masing-masing calon penerima beasiswa dapat dilihat di tabel berikut. Di sini ada nomor nama C1 sampai C9, sudah ada core factornya sama secondary factor. Langkah keempat adalah perhitungan nilai total berdasarkan persentase core factor dan secondary factor, di mana persentase yang ditentukan oleh universitas untuk core factor 70% dan secondary factor sebesar 30%. Rumusnya X persen NCF plus X persen NSF sama dengan N.
Lebih jelasnya, hasil perhitungan nilai total masing-masing calon penerima beasiswa dapat dilihat di tabel berikut. Ada nomor, nama, core faktornya berapa, secondary faktornya berapa, nilainya berapa. Kemudian nilai dari setiap calon penerima beasiswa diurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Selanjutnya, melakukan penyeleksian apabila nilai calon penerima beasiswa lebih dari sama dengan 5,3 maka dinyatakan layak menerima beasiswa. Sedangkan apabila nilai calon penerima beasiswa kurang dari 5,3 maka dinyatakan tidak layak menerima beasiswa. Untuk tabel 10-nya ada rentang nilai kelayakannya. Rentang nilainya tadi lebih dari sama dengan 5,3 itu layak, kalau kurang dari 5,3 itu tidak layak. Di sini ada hasil akhir proses profile matching. Sudah ada nama mahasiswanya, skornya, dan keterangan layak atau tidak layaknya. Maka didapatkan hasil calon penerima beasiswa yang layak diberikan beasiswa adalah ada Aviania, Siti, Muhammad, Riza, Lutfi, Ilham, dan Samudi. Sedangkan yang tidak layak ada 2 orang. Untuk pembahasannya, sebelum implementasi dilakukan, didapat data 9 calon dari mahasiswa yang mengajukan beasiswa. Terdapat 6 calon yang layak dan 3 calon yang tidak layak diberikan beasiswa. Sedangkan data seharusnya terdapat 7 calon yang layak dan 2 calon yang tidak layak. Di sini ada tabel pretest, ada nomor pokok mahasiswanya, nama, keterangan seharusnya ini layak atau tidak layaknya. Sesudah hasil implementasi dilakukan menggunakan aplikasi yang menerapkan metode profile matching, didapatkan data tentang hasil kelayakan penerima beasiswa, di mana terdapat 7 calon yang layak dan 2 calon yang tidak layak diberikan beasiswa. Di sini ada tabel post test. Ada name-nya, nama, dan keterangannya layak atau tidak layaknya. Di sini ada hasil perbandingan pretest dan post test. Dari hasil pretest dan post test diperoleh data perbandingan sebagai berikut. Pada pretest, Tias keterangannya mendapatkan layak. Pada post testnya tidak layak. Setelah pengujian dilakukan dan diperoleh validitas pada pengujian tersebut melalui tabel yang disajikan di atas, maka selanjutnya dapat digambarkan grafik perbandingan pretest dan post-test pada penggunaan aplikasi yang menerapkan metode profile matching, yaitu sebagai berikut. Data akurat pretest 7/9 kali 100% sama dengan 77,78%. Data akurat post-testnya 8/9 kali 100% sama dengan 88,89%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pretest dan post-testnya, didapatkan nilai presentasi post-test lebih besar daripada presentasi pretestnya. Jadi untuk penjelasan perhitungan manualnya sebagai berikut. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.